Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan modul praktikum public speaking keempat, yaitu membawakan acara formal bagian pertama. Nama saya Ilma Sakinah Tamsil, pengampu mata kuliah praktikum public speaking IKM 53022B, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area. Nah, di dalam public speaking banyak sekali acara-acara yang bisa kita bawakan. Bisa acara formal ataupun acara yang bersifat hiburan. Nah, di modul kali ini saya akan memberikan bagaimana cara membawakan acara formal di bagian pertama. Nah, untuk melatih kepekaan pengaturan keterampilan public speaking, maka seorang public speaker dituntut untuk meningkatkan intensitas tampil. Maka seorang public speaker yang handal dituntut untuk mampu menjadi public speaker pada semua acara. Nah, artinya untuk menjadi seorang pembicara itu tidak harus cuma bisa membawa acara formal, tapi dia juga bisa membawa pada semua acara, mungkin acara santai, acara hiburan, dan sebagainya. Jadi untuk dapat menguasai audiens dalam ruangan tertentu, entah itu jumlahnya kecil atau besar, maka seorang pembicara perlu melakukan identifikasi terlebih dulu dengan I.O. atau event organizer atau sebagai penyelenggara acara. Artinya, di sini dituntut seorang pembicara supaya bisa mengetahui. Nah, artinya penting untuk mengidentifikasi siapa audiensnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, karena ini mungkin jumlahnya bisa kecil atau besar. Nah, kalau dikategorikan besar, kita mungkin bisa berkolaborasi dengan seorang event organizer atau penyelenggara acara. Nah, jadi selain itu, public speaker dituntut untuk memiliki sensitivitas dalam menentukan jenis performa secara keseluruhan. Artinya, ketika kita membawakan acara formal, kita harus dituntut bagaimana kita bisa berpenampilan. Mungkin dari fashionnya, ya kan, dari bajunya, kemudian aksesoris yang boleh kita pakai seperti apa, atau aksesoris apa yang sesuai dengan acara formal, kemudian makeupnya seperti apa. Nah, kemudian dalam acara formal biasanya pilihan bahasa yang akan digunakan biasanya akan menggunakan bahasa formal. Nah, ini harus dipilih, artinya harus dipelajari bagaimana menggunakan bahasa yang formal yang baik. Kemudian body language, nah kita tidak bisa seperti acara yang biasa aja, artinya cara body language kita juga harus tertatar untuk membawakan sebuah acara formal. Nah, untuk acara formal bukan berarti kita tidak bisa menyelipkan joke atau candaan. Sesekali boleh, namun porsinya harus disesuaikan. Ingat, acara kita acara formal, jadi maka porsi untuk acara formalnya akan lebih besar, namun boleh diselingi oleh joke supaya audiens tidak merasa bosan. Nah, guna joke ini kan sebagai selipan hiburan. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengatur intonasi suara yang terkait dengan profil audiens. Jadi akan disesuaikan. Misalnya acaranya acara wisuda. Nah, intonasi suara kita sebagai pembawa acara ya harus bisa diatur ya. Jadi tidak bisa menggunakan suara yang biasa aja. Atau mungkin acara kenegaraan, ya kan, atau upacara kenegaraan. Nah, intonasi suara kan nggak mungkin seperti kita ngomong biasa, misalnya kan pembacaan undang-undang dasar. Nah, pasti kan nggak seperti itu. Jadi ada intonasi yang khas, pembacaan undang-undang dasar. Nah, ada intonasi yang terkait dengan profil audiensnya. Nah, misalnya contoh lain bisa saya katakan, ada sebuah acara yang dihadiri oleh orang berusia 50 tahun ke atas. Nah, ini akan beda dengan acara yang dihadiri oleh mungkin remaja belasan tahun. Nah, dari situ seorang public speaker atau seorang pembawa acara dia harus memperhatikan performanya. Nah, ini kan akan berbeda orang yang berusia 50 tahun ke atas dengan remaja. Energi yang harus dikeluarkan itu kan juga akan berbeda, ya kan? Nah, bagaimana kita melakukan interaksinya, seperti apa body language kita. Nah, ini akan disesuaikan.
Jadi untuk acara formal biasanya akan sedikit lebih diatur dengan lebih baik. Kemudian tinggi rendah volume suara juga harus dikelola, karena jika seorang pembicara atau seorang public speaker terus mengeluarkan suara yang keras, nah kemungkinan nanti dia akan kehabisan suaranya pada tengah acara, atau mungkin dia akan capek. Jadi untuk itu memanfaatkan pengeras suara atau sound system yang ada sangat diperlukan, supaya tidak terlalu capek seorang pembicara ini. Nah, jenis-jenis acara formal itu apa saja ya? Nah, ini banyak. Nah, acara yang digelar oleh lembaga, instansi, organisasi, kepanitiaan. Nah, ini biasanya bersifat undangan resmi, ini didasari oleh aturan-aturan protokoler yang relatif baku. Jadi acaranya ini biasanya resmi. Nah, itulah acara formal. Nah, otomatis outlook yang digunakan juga harus sesuai, juga harus formal. Nah, contoh acara formal: upacara, wisuda, pelantikan, serah terima jabatan, upacara kenegaraan, dan sebagainya. Nah, nama pembawa acaranya biasanya disebut dengan MC, boleh, bisa protokol boleh, atau peranata acara. Nah, selain ada acara formal, ada acara semi formal. Nah, acara semi formal ini adalah acara yang diselenggarakan untuk kebutuhan tertentu dengan menggunakan tata cara yang tidak begitu baku tapi tetap tersaji apik, karena diatur dengan ketentuan yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan acara yang bersangkutan. Nah, ini walaupun dia tidak formal secara keseluruhan, namun dia masih tertata, artinya ada aturannya, ya, ada ketentuannya. Nah, contohnya acara semi formal itu acara pensi, acara pemberian penghargaan, pergelaran musik, ulang tahun, dan sebagainya. Nah, nama pembawa acaranya ini MC ataupun presenter. Baik, jadi bagaimana sih cara membawakan acara formal? Nah, cara yang harus kita siapkan ketika kita harus membawakan acara formal. Nah, siapkan apa yang harus Anda lakukan atau Anda bicarakan di depan umum. Artinya kita prepare diri kita, kemudian kita kuasai materi yang mau kita sajikan. Kemudian siapkan kalimat-kalimat yang akan Anda mulakan pada pembawaan acara formal Anda. Nah, harus ada kalimat-kalimat. Nah, inilah pentingnya menulis naskah. Jadi ketika kita menulis naskah, membantu kita kemudian bisa mengedit naskah sehingga kita tahu kata-kata apa yang terbaik, kata-kata apa yang harus bisa kita pilih di dalam acara formal tersebut. Kemudian coba prediksi apa reaksi dan respon audiens dengan bahan bicara kita. Nah, yang namanya public speaking ini kan latihan ya. Artinya sebelum acara H atau acara sebenarnya itu berlangsung, kita mungkin bisa latihan dulu di gladi resik. Nah, kita prediksikan kira-kira nanti audiens seperti apa nih responnya, reaksinya seperti apa. Nah, ketahuilah bahwa setiap orang dapat saja berbuat salah, tidak selalu karena pemula. Jadi ini adalah proses bagi Anda untuk bisa. Jadi jangan takut kalau salah walaupun membawakan acara formal. Nah, tetap latihan. Bagaimanapun yang namanya manusia pasti buat salah. Tapi kalau kita latihan, kita ulang-ulang, insya Allah ini bisa akan jauh lebih baik. Baik, terima kasih. Itu saja modul singkat di pertemuan 4. Kita ketemu di pertemuan kelima, yaitu membawakan acara formal bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.